Boleh saya tanya-tanya? Monggo. Ya, ini menanam porang ini sudah sejak kapan ini, Pak? Ini saya ini terus terang ya Pak. Saya itu bisa dibilang petani pemula. Oh, petani pemula. Petani pemula. Tahu ya baru kemarin ya mungkin sekitar bulan Juli. Bulan Juli. Berarti bulan Juli baru sekitar 7 bulan ya? Iya. Setelah tahu saya belum nanam dulu. Tapi saya cari tahu lagi. Iya. Cari tahu. Cari tahunya di mana, Pak? Cari tahunya pertama dari orang-orang di kampung lah ya. Pada ngejual yang sekilo 2 kilo pada nawarin, tapi saya juga nggak terus belum tertarik belum beli, masanya saya belum punya ilmunya. Saya takutnya terjadi kayak yang usaha cacing gitu. Iya. Kita ikutan usaha, tahu-tahu rame nggak laku. Tapi mudah-mudahan kalau yang ini tidak ya, Pak ya. Ini sambil berjalan terus saya lebih ingin tahu lagi, saya langsung ke pusatnya, ke sono, ke Jawa Timur. Pusatnya Jawa Timur mana? Di Madiun, Pak Paidi Porang. Pak Paidi Porang. Saya cari tahu alamatnya, ya setelah tahu saya langsung ke sana langsung ke sana, Pak? Langsung sana. Ke sana langsung hanya istilahnya ngaji, mencari ilmu atau langsung beli bibitnya? Dua-duanya. Sambil beli bibit, sambil ngaji ya. Mencari ilmunya. Cara pengolahan tanah, cara pemupukan, saya belajar di sana. Kemudian tanah kita di sini, ini kan tanah pegunungan. Ini menurut jenengan cocok apa tidak ini, Pak? Cocok, sangat cocok. Asal kita harus benar-benar belajar cara memupuk, cara mengolah ya. Kalau boleh tahu harga 1 kilonya berapa sementara sekarang ini, Pak? Untuk saat ini dengar sih nyampe 14.000, katakan 42.000 ya satu pohon ya, Pak. Dibandingkan sekarang orang-orang kita menanam singkong cuma Rp700. Rp700 kalau misalnya 3 kilo hanya Rp2.000 ya. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Oh iya. Bagaimana sehat? Ya alhamdulillah. Wah, ini ya putarnya iya. Ini ceritanya lagi pengen tahu bagaimana cara menanamnya, bibitnya seperti apa, yang ditanam apa. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa meniru lah, karena sementara ini saya tertarik tapi belum tahu. Jadi ini sambil ngaji. Pelajaran kan belajar tahun ya. Nandur kedua itu udah pengalaman. Iya. Kono latihan jadi kabruk aja catanya kayak gue, tapi dia nggak pelajaran. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih, Pak Sarno. Barangkali ini yang ditanam itu umbinya atau barangkali ada bijinya kelihatannya di ini dua-duanya. Ini apa ini? Ini katak namanya. Oh, ini namanya katak. Dua-duanya. Umbinya bisa, kataknya bisa. Katak ini ya, di pertigaan Pagakan ini namanya katak. Nah, itu berarti ini biji ya, Pak? Iya. Oh, buah. Satu tanda kan ada berapa macam orang tumbuhan kayak gini. Ada 4 macam kalau nggak salah. Ya ngerko tumbuh lebat. Ya, pupuknya dasarnya bagus. Ya paling tidak 5 loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lagi 6, 7 malah. Berarti masing-masing bisa untuk bibit ya? Iya. Ini semuanya jadi kan? Semuanya jadi. Sekecil apapun asal udah tua bisa jadi. Tapi dengan syarat kayak gini nggak jadi. Kalau sudah dorman, kan kuning ini rubuh. Iya. Tapi geletak lah ya. Ini diambilin, ini bisa untuk bibit. Nah, ciri-ciri yang sudah tua itu seperti apa ini? Ini sudah dorman. Dorman itu yang udah ini termasuk sudah dorman ini? Belum. Ini baru mau dorman. Oh, kira-kira usia berapa menjadi dorman? Ini contohnya kayak gini nih, Mas. Ini ada yang dorman ini. Ini Mas, lihat 2 tahun. Bandingannya dengan lahan yang sekian jenengan miliki, kalau ditanam pohon singkong atau jagung dan yang lain, kira-kira mencapai angka 100 juta apa tidak dalam jauh? Paling sekitar 2 juta. 2 juta. Berarti selisihnya banyak sekali ya, Pak. Saya artinya sekitar 400% selisihnya, Pak. Artinya ini banyak harapan ya, Pak, untuk petani-petani sekarang. Ya mudah-mudahan saja nanti yang nonton bisa terinspirasi seperti Pak Sarno ini yang sudah jelas kelihatan seperti ini. Baru 5 bulan ya, Pak? Iya. Baru 5 bulan. Kalau yang ini nanti 1 musim udah bisa dipanen ini. Bisa 1 musim artinya 1 tahun? Iya.
1 tahun berarti bisa 1 kilo atau 2 kilo, Pak? Bisa 2 kilo, 3 kilo. 2 kilo. Katakanlah nanti yang baru-baru menanam ini nanti sudah sama seperti ini dan 1 musim atau 1 tahun, berarti 1 pohon katakan saja 2 kilo. Berarti 1 pohon bisa menghasilkan 28.000 ya, Pak? Iya, itu dari umbinya saja. Belum kataknya. Belum kataknya. Katakanlah 30.000 lah ya, Pak? 30.000 kali 5.000 pohon. Lumayan ya. Mau jadi jutawan ya. Jadi ada peningkatan penghasilan petani sekarang apabila kita beralih ke porang ya, Pak ya? Oke, Pak. Mudah-mudahan teman-teman ini yang ada di sana sekitaran Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, mudah-mudahan juga pemerintah kita sedang ikut nonton video ini dan terinspirasi. Semoga pemerintah kita juga mensupport lah ya, bisa mensupport atau membuat petani ini menjadi maju dengan jalan menanam porang, bukan lagi singkong. Singkong hanya tambahan saja, Pak, bukan pokok. Tapi jangan dihilangkan lah. Tapi jangan dihilangkan sebab kita juga masih tetap butuh singkong. Begitu, Pak. Barangkali saya mau tanya-tanya yang lain ini, boleh, yang silakan. masih muda. Silahkan. Ya, Mas. Kita ikuti Mas ini. Ini tanaman yang masih muda, baru berumur berapa bulan ya? 2 bulan ya, Pak? Sebenarnya umur sama ini, sama. Cuman pada saat itu, ini karena pengolahan tanah yang belum sempurna. Ini kan baru dibenerin ini, Pak. Oh, pengolahan. Tadinya nggak pakai guludan yang ini nih. Oh, berarti kalau begitu intinya pengolahan tanah itu nomor 1 dulu ya, Pak? Nomor 1. Ditata dulu sebelum ditanam. Ini kemarin ketinggal itu udah tinggi segitu, ini masih ya paling sekitar 1 jengkal lah. Iya. Terus saya berpikir ini bagaimana gitu kan. Akhirnya saya ketemu Cara? Ada jalan ini. Iya. Ini porang kecil loh. Ternyata saya berpikir ini kemungkinan karena gundukannya kurang gede sehingga oyot pada keluar, ini menghambat pertumbuhan. Lalu saya benerin, Pak. Oke. Saya gedein kayak gini, langsung saya rabuk dulu, saya gedein, tutup tanah ini. 2 minggu langsung berangkat. Artinya jenengan sekarang pemula, suatu ketika nanti penanaman tahap kedua sudah siap ilmunya ya, Pak? Insya Allah. Tidak lagi seperti ini. Ya, dan mudah-mudahan sukses, Pak. Berarti sudah ketemu ilmunya. Tahap kedua jenengan bisa sukses lebih dari yang sekarang yang pertama ini. Oke, Pak. Sekarang saya mau tanya-tanya ini. Ciri-ciri barangkali ini penonton kan sudah ada jenis-jenis orang mengatakan suweg atau badul, hampir sama ini ciri-cirinya. Nah, sekarang perbedaannya, Mas. Iya, ini begini. Perbedaannya seperti apa nih? Biar penonton lebih jelas. Sementara ini banyak ini orang. masih dekat, Mas. Banyak orang yang Keliru. Klerik. Oh iya. Itu suweg dibilang badul, itu badul dibilang porang. Memang Iya. ada 4 macam tanaman yang seperti ini, Pak. Pak, sekarang saya minta untuk dijelaskan ciri-ciri yang pohon porang itu yang seperti apa, kemudian ada lagi badul atau suweg itu yang seperti apa, biar penonton tidak keliru untuk menentukan mana pohon porang, mana pohon suweg. Jadi ada 4 jenis pohon yang sejenis porang. 1 porang, ya contohnya yang kayak gini nih. Kalau porang ciri-cirinya nih di setiap pinggiran daun ini ada warna pink. Kalau masih muda sangat penjelasan, Mas. Ya, ini Mas, ini Mas, ini kuning ya. Ya. Pink kuning ini. Terus daunnya juga rada lebar kayak gini. Oh, lebar. Kalau suweg kan ini kecil, lembut. Kalau suweg daunnya lembut, terus nggak ada warna pink kayak gini, Pak. Oh. Beda itu suweg. Kemudian batiknya ini batik di pohonnya juga, batangnya. Ini ada polet putihnya kan lembut kayak gini. Gitu. Lurus ke bawah ya. Kalau suweg kan ada bunder-bunder gitu. Iya, oh iya benar. Oh, benar. Saya jadi, hafal kalau suweg. Jangan sampai salah suweg sama porang. Iya. Dari segi umbinya juga beda, Pak. Oh begitu. Kalau umbinya itu kalau suweg ada penol-penolnya. Misalkan ini bulat gini ya, Pak ya. Ini kalau suweg ada penol 4 ini. Nah, ini kayak gini, nah sini. Kalau porang enggak, Pak. Cuman bintik-bintik kecil kayak katak kayak gini. Nah, kayak gini nih. Kayak gini sampai gini juga. Oh, ini namanya katak ini. Ya. Terus bedanya lagi kalau porang itu ada kataknya, kalau suweg nggak ada. Suweg tidak ada ininya ya, Pak ya. Benar tidak kelihatan, tidak pernah kelihatan. Itu salah satu yang benar-benar membedakan itu. Oke, ini keharapan ke depan ini gimana, Pak, ini untuk jenengan sendiri? Saya harapannya itu jadi ke depan
Untuk saya pribadi lah, Oke, belum terlalu meluas. Iya, untuk belum publik lah ya Pak. Harapannya itu mudah-mudahan harga porang tidak akan turun, selalu nanjak. Iya. Jadi nanti kedepannya saya juga nanam porang bisa ya semangat lah, ada hasilnya Iya, gitu. Jual juga nggak susah. Yang lebih luasnya harapannya nanti pemerintah juga bisa memperhatikan ya. Iya. Jadi petani kecil yang kayak saya nggak bingung lah, mau jual gampang, mau beli juga gampang. Terus malah masalah pupuk juga bisa disiapin gitu. Harapan saya begitu. Oke. Iya. Nah, sementara di Kecamatan Karangpucung ini, Kabupaten Cilacap, sudah banyak apa belum Pak yang menanam pohon porang ini? Kalau setahu saya belum begitu. Belum ya? Berarti termasuk dengan pemula di sini ya Pak? Kalau daerah sini ya baru ini saya sama kakak saya ini di sini. Paling udah nanam paling sekitar 50 pohon, 100 pohon. Hanya coba-coba dulu barangkali, atau barangkali untuk bibit dulu. Karena mereka juga belum tahu cara menjualnya kemana. Iya. Masanya begini Pak, kelihatannya itu orang akan lebih yakin apabila sudah ada pasarnya Pak. Sudah tahu sendiri. Ketika belum tahu pasarnya, petani-petani ini rasanya masih ragu-ragu. Iya, ngambang. Ya mudah-mudahan seperti jenengan nanti bisa mengawali kepada teman-teman, nanti bisa meniru seperti jenengan, hasilnya nanti katakanlah bisa memuaskan lah. Amin. Ini contohnya porang sehat juga begini. Porang sehat ini. Iya. Luar biasa. Ini dari katak ini. Iya, dari katak ya. Dari katak biasa, bukan katak super, kayaknya isinya sekitar 1 kilo isi 200 sampai 300 katak. Kalau misalnya dari umbinya bisa ya Pak? Bisa. Tanam umbi ya. Kalau tanam umbi dibelah-belah atau satu umbi ditanam? Satu umbi ditanam jadi satu lubang bisa, mau dibelah-belah juga bisa. Oh, masih tumbuh ya? Iya, berarti bisa tumbuh dari umbinya, bisa tumbuh dari kataknya. Iya, memang harus dikeringkan. Kalau dari umbi dibelah tapi harus dikeringkan. Belah, dikeringkan dulu 2 sampai 1 minggu, udah kering baru ditanam. Terus cara belahnya juga harus pas di tengah, kan ada tunas itu biasanya. Iya. Bahan tunas. Iya. Nah, itu dibelah di tengah persis. Misalnya mau jadi 4 ya dibagi jadi 4. Berarti udah kelihatan tunasnya ya Pak? Iya. Oh, iya. Kemudian ini kelihatan Pak, ini tunas ini nanti akan tumbuh seperti induknya seperti ini. Bahkan bisa lebih gede Pak. Lebih gede ya? Iya, lebih gede. Berarti semua anaknya atau tunas yang baru akan lebih besar daripada induknya? Bukan gitu. Ini ada tanda-tanda khusus. Porang itu kalau masih mau tumbuh tunas lagi, biasanya tunas lebih gede. Tapi nanti kalau terakhir, tumbuh tunas terakhir, biasanya tumbuhnya walaupun tunas yang terakhir, lebih maksudnya belakangan tumbuhnya akan lebih kecil. Itu pertanda bahwa itu tidak akan muncul tunas lagi. Oh, begitu. Tapi kalau tunasnya masih gede, itu suatu pertanda bahwa ini masih ada tunas susulan. Iya. Oke, ini keharapan ke depan ini gimana Pak ini untuk jenengan sendiri? Saya harapannya itu jadi ke depan untuk saya pribadi lah, belum terlalu meluas. Iya, untuk belum publik lah ya Pak. Harapannya itu mudah-mudahan harga porang tidak akan turun, selalu nanjak. Iya. Jadi nanti kedepannya saya juga nanam porang bisa ya semangat lah, ada hasilnya gitu. Jual juga nggak susah. Yang lebih luasnya harapannya nanti pemerintah juga bisa memperhatikan ya. Iya. Jadi petani kecil yang kayak saya nggak bingung lah, mau jual gampang, mau beli juga gampang. Terus malah masalah pupuk juga bisa disiapin gitu. Harapan saya begitu. Oke. Iya. Nah, sementara di Kecamatan Karangpucung ini, Kabupaten Cilacap, sudah banyak apa belum Pak yang menanam pohon porang ini? Kalau setahu saya belum begitu. Belum ya? Berarti termasuk dengan pemula di sini ya Pak? Kalau daerah sini ya baru ini saya sama kakak saya ini di sini. Paling udah nanam paling sekitar 50 pohon, 100 pohon. Hanya coba-coba dulu barangkali, atau barangkali untuk bibit dulu. Karena mereka juga belum tahu cara menjualnya kemana. Iya. Masanya begini Pak, kelihatannya itu orang akan lebih yakin apabila sudah ada pasarnya Pak. Sudah tahu sendiri. Ketika belum tahu pasarnya, petani-petani ini rasanya masih ragu-ragu. Iya, ngambang. Ya mudah-mudahan seperti jenengan nanti bisa mengawali
kepada teman-teman nanti bisa meniru seperti jenengan, hasilnya nanti katakanlah bisa memuaskan lah. Amin. Amin. Ini contohnya orang sehat juga gini, orang sehat ini. Iya. Luar biasa. Nah, ini dari katak ini. Iya, dari katak ya. Dari katak biasa, bukan katak super, kayaknya isinya sekitar 1 kilo isi 200 sampai 300 katak. Kalau misalnya dari umbinya bisa ya Pak? Bisa. Tanam bisa. umbi ya. Kalau tanam umbi dibelah-belah atau satu umbi ditanam? Satu umbi ditanam jadi satu lubang bisa, mau dibelah-belah juga bisa. Oh, masih tumbuh ya? Iya, berarti bisa tumbuh dari umbinya, bisa tumbuh dari kataknya. Hah? Oh, iya, memang harus dikeringkan. Kalau dari umbi dibelah tapi harus dikeringkan. Oh. Belah dikeringkan dulu 2 sampai 1 minggu, udah kering baru ditanam. Oh. Terus cara belahnya juga harus pas di tengah, kan ada tunas itu biasanya. Iya. Bahan tunas. Iya. Nah, itu dibelah di tengah persis. Misalnya mau jadi 4 ya dibagi jadi 4. Berarti udah kelihatan tunasnya ya Pak? Iya. Oh. Iya. Kemudian ini kelihatan Pak, ini tunas-tunas ini. Ini nanti akan tumbuh seperti induknya seperti ini. Bahkan bisa lebih gede Pak. Lebih gede ya? Iya, lebih gede. Berarti semua anaknya atau tunas yang baru akan lebih besar daripada induknya? Bukan gitu. Ini ada tanda-tanda khusus. Porang itu kalau masih mau tumbuh tunas lagi, biasanya tunas lebih gede. Tapi nanti kalau terakhir, tumbuh tunas terakhir, biasanya tumbuhnya walaupun tunas yang terakhir, lebih maksudnya belakangan tumbuhnya akan lebih kecil. Oh. Itu pertanda bahwa itu tidak akan muncul tunas lagi. Oh, begitu. Tapi kalau tunasnya masih gede, itu suatu pertanda bahwa ini masih ada tunas susulan. Iya. Iya kan seger banget ya, Dik. Berarti ini ya. Mau ini semana-mana gitu. Padahal nanam bareng sama yang itu. Ini juga bareng. Sana. Itu bareng ya, Pak. Bareng. Iya. Oh, ini ini bibit yang 1 kilo 600 biji ya? Oh. Yang 1 kilo 150. Oh, berarti kurang super ya? Iya. Berarti yang super yang seperti apa nih tumbuhnya ini? Yang supernya kayak gini nih. Dari katak-katak yang ini termasuk super ini. Oh. Ini nanti. Iya. Umbi apapun dari katak itu punya kelebihan masing-masing. Kalau umbi kelebihannya begitu kita nanam, asal pengolahan tanah bagus, tumbuh lebat besar, kita untungnya kataknya banyak. Iya. Bahkan kalau lebih, ini kan pemula, saya kan pemula. Kalau yang sudah benar-benar senior ini bisa tumbuh sampai 30 bahkan 60 kataknya. Yang dari umbi. Setiap mata tunas tumbuhnya ini ya Pak? Itu dari umbi. Cuman kalau dari umbi jarang yang tumbuh tunas lebih dari 2. Oh iya. Itu kekurangannya. Berarti ada ciri-cirinya ya Pak? Iya. Berarti kelihatan ya Pak? Tapi kalau dari katak. Kalau ini dari katak kelihatan. Dari katak bisa 1 lubang bisa. Iya. Terus daya tahannya Pak, daya tahannya beda. Kalau katak itu ditahan bisa berbulan-bulan aman. Asal pada saat pengambilan tuh benar-benar udah dorman. Oke, udah kering lah katakan ya. Udah kering, udah tua bener. Kalau umbi itu kadang-kadang sensitif terhadap situasi yang baru. Oke. Jadi adaptasinya sama situasi yang baru itu benar-benar kita harus paham. Kalau enggak ya nanti paling 1-2 minggu jamuran gitu. Itu umbi kelemahannya itu. Oke Pak, ini sepertinya udah cukup lama ini saya berbincang-bincang jenengan, mudah-mudahan bincang-bincang saya dengan jenengan bermanfaat bagi penonton. Barangkali yang nonton pengen tahu, kalau yang pengen tahu silakan saja datang ke mana Pak alamatnya, alamat rumahnya Pak? Oh, rumahnya gubuk saya di sono di Karangjati, Baso Sido Mampir ya. Persimpangan Bisuk. Baso Sido Mampir di Simpangan Besok ya. Jadi rekan-rekan penonton semuanya saja yang mau lebih tahu tentang porang silahkan tanya dan datang saja ke rumah Pak Sarno Bakso Sido Mampir. Alamatnya di Simpangan Besok
Desa Sindangbarang, Saya belum pintar, cuman ya sedikit tahu. Iya, gitu. cuman di daerah sini kan jenengan pemula, hanya jenengan saja Pak. Kelihatannya yang belum ada hanya 1, 2, itu pun baru coba-coba. Iya. Yang spekulasi menanam banyak sampai 5.000 pohon itu hanya jenengan. Oke Pak Sarno, Iya. mudah-mudahan jenengan sukses dan Amin. mudah-mudahan semua Amin. penonton akan terinspirasi, Amin. Amin. akan banyak yang meniru seperti jenengan dan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses semua. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Ya, amin. Penonton, jangan lupa itu video saya bincang-bincang dengan Pak Sarno. Mudah-mudahan penonton akan lebih bermanfaat, bisa tertarik tentang menanam pohon porang. Silahkan kalau pengen tahu lebih banyak, datang saja ke rumah Pak Sarno di daerah Sambil bakso. Iya, sambil bakso di gubuknya Pak Sarno, Di yaitu kiosnya. iya Bakso Sido Mampir Karangjati, Ah, Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangujung. Iya. Salam Corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Porang Jawa. Porang Jawa, sip. Sip, mantap.